Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pionir semuanya, bertemu kembali di channel Ublek TV Info. Selamat malam. Nah teman-teman, kita ketahui bahwa ya tentunya berita Pi Network semakin lama semakin menegangkan. Nah tentunya menegangkan dalam hal perkembangan, yaitu di beberapa negara, baik negara Eropa ya, kemudian Amerika Latin, dan juga tidak kalahnya di Asia ya, dan tentunya di Asia Tenggara seperti Vietnam, kemudian Thailand ya, dan kemudian juga beberapa negara seperti Malaysia juga. Tentunya ini membuat imun bagi kita semuanya. Nah teman-teman, kita melihat bahwa ya berita ini bahwa Vietnam baru saja memutuskan untuk menerbitkan 3.000 buku berlisensi ya, berjudul Pi Network: The Future of Social Cryptocurrency in Web 3. Nah jadi ini ke pasar dan mereka menjual belikan. Nah jadi sudah dibuat di sana, dan ini sebagai ya mungkin edukasi bagi para masyarakat tentunya untuk mengenal lebih dalam tentang Pi Network. Dan kemudian Pi Network di era Web 3 dan pengetahuan tambahan tentang blockchain membantu para pioner memiliki pandangan lebih akurat tentang Pi Network. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Nah bukunya sudah dirilis dan tentunya nanti akan diikuti oleh beberapa negara. Nah biasanya Indonesia itu juga mengikuti ya hal-hal semacam ini. Kemudian teman-teman, ada berita yang sangat luar biasa sekali bahwa ya tentunya Open Mainnet akan ada versi untuk mainnet. Nah ini dirilis dari hokanews.com dan tentunya ini kita akan simak teman-teman. Ya di sini kita melihat bahwa Nicholas Kokalis ya, berita ini teman-teman, ini akan merilis ya tanggal Pi Network mainnet ya, dengan tentunya pertengahan Oktober, yaitu versi pertama. Nah jadi versi pertama ini maksudnya apa? Mari kita simak dengan seksama teman-teman, apakah berita ini benar atau tidak, karena ya terlalu masif sih sebenarnya Hoka News ini untuk memberitakan Pi Network. Oke teman-teman, kita akan translatekan ke bahasa Indonesia agar kita paham, Anda paham, dan tentunya semuanya paham teman-teman ya. Iya, nah seperti yang saya katakan tadi bahwa dirilis oleh Hoka News ya, Nicholas Kokalis mengumumkan tanggal rilis Pi Network versi pertama ya pada pertengahan Oktober. Nah, jadi ini mungkin hanya sebagai ya keterangan ya, dan tentunya kita akan masuk kepada inti ya, latar belakang Pi sudah teman-teman. Dan kemudian kita akan masuk ke pengumuman versi pertama. Nah, Nicholas Kokalis ya, salah satu pendiri Pi Network, baru-baru ini mengumumkan bahwa versi pertama dari proyek tersebut akan diluncurkan pada pertengahan Oktober. Pengumuman ini sudah ditunggu-tunggu oleh komunitas Pi Network. Dan kemudian peluncuran versi pertama ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan jaringan Pi. Ini menandai transisi dan fase pengujian ke fase produksi, dan sehingga memungkinkan pengguna untuk mulai menggunakan jaringan Pi ya dalam skala yang lebih luas. Namun apa yang membuat peluncuran ini begitu penting? Nah, jadi pasti ada dampak ya. Nah, dan dampak peluncuran versi pertama itu teman-teman, bahwa peluncuran Pi Network versi pertama akan membawa beberapa perubahan penting pada ekosistem. Salah satunya adalah ketersediaan mata uang Pi yang sebelumnya hanya dapat ditambang melalui aplikasi Pi Network. Dengan peluncuran ini, Pi akan menjadi lebih mudah diakses dan diperdagangkan sebagai platform kripto. Nah berarti teman-teman kayaknya ada di market gitu ya. Mungkin separuh ke market atau separuh gimana kita tidak tahu. Mudah-mudahan pertengahan Oktober nanti benar-benar ada sesuatu yang menggembirakan, karena sepertinya janji-janji terus teman-teman ya, setiap pertengahan bulan ini bulan itu, ternyata juga belum. Selain ini, peluncuran versi pertama akan membawa peningkatan dalam hal keamanan dan fungsionalitas. Tim pengembangan Pi Network telah bekerja tanpa kenal lelah untuk memastikan bahwa platform tersebut siap digunakan secara luas, dan peluncuran ini merupakan wujud upaya mereka. Nah kemudian ada antisipasi dan tantangan. Tentu saja dengan segala perkembangan tersebut, terdapat juga tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah menjaga keamanan dan stabilitas jaringan Pi Network seiring meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi. Nah pastinya setiap sesuatu itu ada regulasi ya teman-teman, ada aturan ya. Kemudian ada tantangan yang mana ya mungkin nanti akan lebih banyak tantangannya, karena memang pioner-pioner ini kan juga rewel ya, rewel. Dan kemudian kalau belum ditransfer bagaimana, ribut ya, cara transfer gimana ribut, dan ya pokoknya aturan-aturan tersebut nanti akan ada ya mungkin keributan sedikit-sedikit, tantangan-tantangan. Nah mudah-mudahan kita semuanya akan memahami hal itu.
Dan selain itu ya, kemudian akan menelusuri bagaimana komunitas Pi merespon pengumuman ini, apakah mereka optimis terhadap masa depan proyek ini ya, sebagaimana peluncuran versi pertama akan berdampak pada nilai Pi sebagai aset mata uang kripto. Wah, tentunya yang banyak Pi-nya yang sudah migrasi ya, mungkin cepat-cepat mereka untuk menawarkan dan kemudian untuk menukarkan. Karena biasaan orang-orang Indonesia ini kalau sudah cair berapapun ya tentunya dicairkan, apalagi dengan kepercayaan ya, sama-sama percaya. Nah sekarang ini sebetulnya banyak yang udah mencairkan, tetapi banyak juga yang tidak percaya, banyak penipuan seperti itu. Nah Nicholas Kokelis telah mengumumkan tanggal yang sangat dinanti untuk peluncuran Pi Network ya, versi pertama. Ini adalah momen penting dalam sejarah proyek dan komunitas berdedikasinya. Dalam artikel ini ya kami mengeksplorasi seluruh aspek dari pengumuman ini. Nah tentunya inilah ya teman-teman yang disampaikan oleh Hoka News. Nah mereka ini orang-orang yang masif sekali memberitakan Pi Network. Mudah-mudahan berita ini benar, dan ya pertengahan Oktober nanti akan ada versi pertama, kedua, ketiga dan lain sebagainya. Itu terserah ya teman-teman. Yang penting ya tentunya koin Pi bisa digunakan. Oke, terima kasih teman-teman. Malam ini itu saja informasinya dan tetap semangat. Salam petir, jeder, jeder, jeder.